Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Patricia Simatupang dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang, serta hubungannya dengan aspek pertanian. Video ini untuk memenuhi mata kuliah dasar agrikultur. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Yang kedua, keterkaitan program food estate dan ketahanan pangan dengan pertanian. 3. Hubungan food estate dengan agrikultur. 4. Hubungan ketahanan pangan dengan agrikultur. Selanjutnya, apa itu food estate? Program food estate adalah program jangka panjang pemerintah Indonesia yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Pembangunan food estate ada di 2 lokasi di Indonesia, yakni ada di Kalimantan Tengah dan juga di Sumatera Utara. Di Kalimantan Tengah terdapat di Kabupaten Pulang Pisau dan juga Kabupaten Kapuas. Yang kedua, yang di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebijakan food estate atau program peningkatan penyediaan pangan nasional ini sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Perpres Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Selanjutnya ada manfaat pembangunan food estate. Yang pertama, meningkatkan nilai tambah produksi sektor pertanian lokal. Yang kedua, meningkatkan penyerapan tenaga kerja pertanian. Yang ketiga, sehingga nantinya petani dapat mengembangkan usaha tani skala hias. Yang keempat, terintegrasinya sistem sentra produksi, pengolahan, dan juga perdagangan. Yang kelima, terbukanya potensi ekspor pangan ke negara lain. Yang keenam, harga pangan menjadi murah akibat produksi pangan yang melimpah. Next, itu ada Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang mengatakan bahwa kunci dari program pengembangan food estate adalah adanya ketersediaan air untuk irigasi yang didukung dengan teknologi pertaniannya. Sinergi perencanaan infrastruktur irigasi dan pertanian yang dilakukan antara Kementerian PUPR bersama Kementerian Pertanian, Kementan, bertujuan untuk mengembangkan food estate yang modern dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Selanjutnya itu ada isu global dari permasalahan ketahanan pangan. Yang pertama, adanya gangguan suplai pangan. Yang kedua, adanya penurunan permintaan produk pertanian. Yang ketiga, terdapat ancaman krisis pangan. Yang keempat, adanya restriksi atau pembatasan dalam lapangan produksi seperti ekspor pangan global. Selanjutnya ada isu nasional permasalahan ketahanan pangan. Yang pertama, terganggunya produksi pertanian. Yang kedua, penurunan daya beli. Yang ketiga, terganggunya distribusi pangan nasional. Yang keempat, potensi terjadinya krisis pangan. Yang kelima, ancaman ketersediaan stok pangan nasional yang bersumber dari impor. Selanjutnya, ada terkait sektor pertanian tersebut. Terkait dengan sektor pertanian, konsep pengembangannya terdapat di RPJMN 2020-2024 yang menargetkan seperti ini, yaitu yang pertama, lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional. Yang kedua, pemerintah mempercepat transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan, dan tambang untuk menciptakan nilai tambah.
Yang ketiga, mengoptimalkan manfaat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, bandara, dan pelabuhan. Yang keempat, terkait pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera untuk hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi pada ekspor, yaitu hubungan internasional di Kuala Tanjung. Selanjutnya, RPJMN tersebut memberikan arahan terhadap 36 kabupaten atau kota potensi pangan. Selanjutnya, tantangan untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama, ada degradasi lahan. Pertanian yang intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Diperkirakan 40% dari lahan pertanian di dunia terdegradasi secara serius. Di Afrika, jika kecenderungan degradasi tanah terus terjadi, maka benua itu hanya mampu memberi makan seperempat penduduknya saja pada tahun 2025. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. Lahan terdegradasi dalam definisi lain sering disebut lahan tidak produktif, lahan kritis atau lahan tidur yang dibiarkan terlantar, tidak digarap dan umumnya ditumbuhi semak belukar. Lahan yang telah terdegradasi berat dan jadi lahan kritis luasnya sekitar 48,3 juta hektar atau 25,1% dari luas wilayah Indonesia. Tantangan yang kedua itu ada hama dan penyakit. Hama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi budidaya, tanaman, dan peternakan, sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Contoh penyakit tanaman itu ada UG99, salah satu tipe penyakit karat batang pada gandum yang dapat menyebabkan kehilangan hasil pertanian hingga 100%. Penyakit ini telah ada di berbagai negara di Afrika dan Timur Tengah. Terganggunya produksi pangan di wilayah ini diperkirakan mampu mempengaruhi ketahanan pangan global. Selanjutnya, tantangan yang ketiga ada krisis air global. Di berbagai negara di dunia telah melakukan importasi gandum yang disebabkan oleh terjadinya defisit air, dan kemungkinan akan terjadi pada negara besar seperti Cina dan India. Tinggi muka air tanah terus menurun di beberapa negara dikarenakan pemompaan yang berlebihan. Cina dan India telah mengalaminya, dan negara tetangga mereka seperti Pakistan, Afghanistan, dan Iran telah terpengaruh hal tersebut. Hal ini akan memicu kelangkaan air dan menurunkan produksi tanaman P-13. Yang keempat, itu ada tantangan dalam perebutan lahan. Kepemilikan lahan lintas batas negara semakin meningkat. Perusahaan Korea Utara, seperti perusahaan Korea Utara, Daewoo Logistik telah mengamankan satu bidang lahan yang luas di Madagaskar untuk membudidayakan jagung dan tanaman pertanian lainnya untuk produksi biofuel. Tantangan yang kelima ada perubahan iklim. Fenomena cuaca yang ekstrim seperti kekeringan dan banjir diperkirakan akan meningkat karena perubahan iklim terjadi. Kejadian ini akan memiliki dampak di sektor pertanian. Diperkirakan pada tahun 2040, hampir seluruh kawasan Sungai Nil akan menjadi padang pasir, di mana aktivitas budidaya tidak dimungkinkan karena adanya keterbatasan air. Dampak dari cuaca ekstrim mencakup perubahan produktivitas, gaya hidup, pendapatan ekonomi, infrastruktur, dan pasar. Ketahanan pangan pada masa depan akan terkait dengan kemampuan adaptasi budidaya bercocok tanam masyarakat terhadap perubahan iklim. Selanjutnya keterkaitan program food estate dengan perencanaan tata ruang. Keterkaitan aspek ruangan terhadap pengembangan kawasan food estate ini lebih mengarah kepada pengaturan tata dan fungsi ruang yang berlaku secara existing. Salah satunya yaitu kurang kuat dan kurang tersedianya dokumen penunjang tata ruang untuk menunjang program tersebut agar terlaksana secara terarah dan lebih berkelanjutan. Dengan masuknya suatu wilayah ke dalam program food estate, menunjukkan pentingnya penyusunan perda provinsi sebagai payung hukum agar segera direalisasikan. Secara existing, selain sudah memasuki tahapan grounding dari kawasan food estate di suatu wilayah,
Beberapa rencana pengembangan kawasan food estate ini sudah mulai dilaksanakan, maka harus dilakukan pengintegrasian dengan dokumen tata ruang yang berlaku di wilayah tersebut. Selain pengembangan kawasan pertanian atau perkebunan, pengembangan kawasan juga nanti akan mengarah kepada pengembangan infrastruktur, terutama infrastruktur pembangunan fisik yang ada di wilayah tersebut. Dengan adanya dokumen tata ruang, diharapkan pengembangan sebuah kawasan mampu terarah sesuai dengan aturan yang berlaku di sebuah wilayah. Selanjutnya, adanya keterkaitan antara ketahanan pangan dengan perencanaan tata ruang. Adanya tarik-menarik kepentingan telah banyak mengubah fungsi lahan. Keberpihakan pada ketahanan pangan bisa diwujudkan melalui penataan ruang yang melindungi lahan pertanian. Secara filosofis, lahan memang memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Ini karena di samping memiliki nilai ekonomis, lahan juga memiliki nilai sosial, bahkan religius. Akan tetapi, lahan pertanian menghadapi permasalahan konversi lahan subur pertanian dan degradasi lahan yang kian masif. Sementara keberlanjutan lahan subur yang ada tidak terjamin dan pencetakan lahan sawah baru pun relatif kecil. Padahal ketersediaan lahan dalam usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Selanjutnya, hubungan food estate dengan agrikultur. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tidak menampik jika ketahanan pangan nasional merupakan tujuan utama dari program food estate. Ketersediaan pangan yang memadai untuk seluruh rakyat menjadi fokus utama. Dan hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional, yaitu menyediakan pangan untuk seluruh rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani serta mengenjot ekspor. Selanjutnya, hubungan ketahanan pangan dengan agrikultur. Yang pertama, pembangunan pertanian yang dilaksanakan secara konsisten selama ini telah mampu menyediakan berbagai jenis pangan. Yang kedua, Kementerian Pertanian melaksanakan program yang disebut 4 sukses pertanian yang terdiri dari pencapaian swasembada 5 komoditas pangan penting, yaitu beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. Dalam praktiknya, sukses nomor 1 selalu menjadi fokus utama, yaitu sukses dalam hal beras, yaitu menjadi fokus utama karena peningkatan produksi pangan menjadi kriteria utama keberhasilan kementerian ini dalam mengemban tugasnya. Yang ketiga, pandemi COVID-19 dapat menjadi ancaman bagi ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, diperlukan suatu upaya bersama untuk mengatasinya. Salah satunya melalui aktivitas pertanian urban atau urban farming ketika masa pandemi, ini akan mempengaruhi kegiatan on-farm. Dengan distribusinya dan kegiatan produksi pertanian akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Dan selanjutnya akan mempengaruhi ketahanan pangan. Yang keempat, ketahanan pangan akan tercapai bila ada ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ini akan pula tercapai bila ada produksi pertanian. Produksi pertanian berarti ada kegiatan di lahan pertanian atau on-farm activity. Yang kelima, sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang seakan menghantui di Indonesia. Berikut daftar pustaka. Sekian pembahasan mengenai ketahanan pangan dan food estate. Terima kasih.